pagi, saudara. Kita ikuti situasi pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Selamat pagi Cindy, apakah Presiden Joko Widodo dipastikan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal? Selamat pagi Carla dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk pemirsa Kompas TV. Insya Allah bisa dipastikan karena tadi sekitar jam 6:40 sudah diumumkan kalau Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sudah memasuki lantai utama Masjid Istiqlal. Untuk di Istiqlal nanti akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tepat untuk sholat Idnya. Dan tidak hanya Presiden dan Ibu Negara saja tapi juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta keluarga, kemudian sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kalau pantauan kami yang tadi sudah hadir, ada Menpan RB Azwar Anas, ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, KSP Muldoko, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan sejumlah pejabat lain. Kemudian juga Duta Besar Negara Sahabat, mereka ditempatkan di lokasi yang sama di VVIP, dan tempat saat ini saya melaporkan Carla, ini adalah pintu masuk untuk VIP. Jadi bagi para menteri, kepala lembaga melalui pintu yang saat ini tempat saat ini saya melaporkan. Nah, sementara kalau untuk Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, Wakil Presiden melalui pintu yang lain lagi. Karena ada sejumlah pejabat, jadi memang untuk akses keluar masuk dibedakan antara VVIP dan juga masyarakat. Selain juga untuk keamanan, ini juga untuk mengutamakan kenyamanan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian pengamanan tentu saja ketat sekali Carla dan juga saudara. Kalau untuk jamaah mereka harus melewati metal detektor yang sudah dijaga oleh Pas Pampres dan memang sudah dilakukan sterilisasi 2 kali setidaknya dari malam tadi dan juga dini hari. Kemudian kalau mau masuk ke area VVIP lagi, misalnya kami sebagai wartawan harus melewati metal detektor 2 kali. Jadi pengamanannya ketat sekali. Tidak hanya oleh Pas Pampres tapi juga pengamanan dilakukan secara bersama-sama dengan TNI, Polri, dan juga pengamanan internal dari Masjid Istiqlal. Nah, karena ada banyak VVIP yang ikut melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, sehingga memang bagi para jamaah sudah diimbau sebelumnya untuk bisa datang lebih pagi atau lebih cepat, tidak mepet di jam 7 pagi. Karena untuk menghindari adanya kepadatan ataupun juga keramaian menjelang Masjid Istiqlal. Karena kalau pantauan kami dari pagi tadi, dari jam 5 pagi saja, untuk area di sekitar Masjid Istiqlal sudah dipenuhi oleh kendaraan yang parkir. Sebenarnya sudah disediakan beberapa titik parkir, tapi juga mungkin untuk memudahkan akses keluar masuk tidak begitu jauh dari gerbang-gerbang yang dibuka bagi jamaah umum. Banyak yang parkir juga di sekitaran pintu ataupun juga area Masjid Istiqlal. Nah, kemudian kalau dari pantauan kami sampai tadi pagi mungkin sekitar setengah jam yang lalu, untuk di area dalam Masjid Istiqlal sendiri untuk 3 lantai sudah penuh. Ini adalah para jamaah yang juga sudah datang dari pagi-pagi sekali, mungkin mengikuti sholat subuh berjamaah juga di Masjid Istiqlal. Nah, untuk hari ini nanti sholat Idul Fitri akan dipimpin oleh Husni Ismail. Kemudian untuk khutbah akan dibawakan oleh Kiai Haji Abdul A'la Bashir, Rais PBNU, dengan tema yang akan disampaikan adalah memperkuat kebersamaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nanti kita akan sama-sama saksikan bagaimana khutbah dari Kiai Haji Abdul A'la Bashir dan juga apa yang akan disampaikan oleh para pejabat VIP termasuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Carla. Baik, apakah jumlah jemaah yang melaksanakan sholat Id tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu, Cindy? Baik Cindy, apakah terpantau jumlah jemaah yang melaksanakan sholat Id tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu? Ya, kalau nanti ini tuh harus kita lihat setelah selesai. Tapi kalau disiapkan jumlah atau kapasitasnya sebanyak 250.000 orang, ini kurang lebih sama dengan tahun lalu karena ini adalah kapasitas maksimal dari Masjid Istiqlal. Tapi jumlah ini juga masih bisa bertambah apabila area halaman Masjid Istiqlal dimanfaatkan, dan jumlah ini dipertimbangkan juga dari jumlah jamaah yang setiap malam selama bulan Ramadan mengikuti kegiatan itikaf. Jadi kurang lebih diperkirakan lebih dari 200.000 jamaah yang akan mengikuti sholat
Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Nah, kemudian karena banyaknya jumlah jamaah yang diperkirakan akan hadir, memang sebenarnya kalau dari polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas, tapi ini akan diberlakukan secara situasional. Apabila memang diperlukan, nanti bisa disiapkan, namun apabila masih kondusif, maka arus lalu lintas akan seperti biasa. Nah, kalau untuk kendaraan ataupun juga titik-titik parkir memang disediakan, pertama ada di area basement, ini adalah area di Masjid Istiqlal. Kemudian juga kalau pantauan kami tadi kan banyak yang juga parkir di tepi jalan sekitar Masjid Istiqlal. Juga Masjid Istiqlal juga bekerja sama dengan Gereja Katedral, jadi bisa digunakan juga sebagai lahan parkir, bisa juga di area Monas, Carla. Baik, lalu bagaimana kemungkinan rekayasa lalu lintas yang mungkin akan dilakukan? Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, Menteri Agama Republik Indonesia, para menteri. Oke, terima kasih Cindy atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saudara, kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Seluruh kru yang bertugas kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saya Claudia Carla. Dan saya Gita Mahar Kesri pamit. Sampai jumpa. Kenal maka tak sayang. Kenanglah dia dengan